Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan sedikit tentang global warming, climate change, and greenhouse effect. Di mana nama-nama kelompok kami adalah yang pertama Agung Suyanto, yang kedua Muhammad Cilmi Fahdur Rozi, yang ketiga saya sendiri Rista Dwi Kusumahati, dan yang keempat Ridwan Fadoli, dan yang terakhir Tufatul Atfal. Di mana climate change sendiri itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu global warming dan juga greenhouse effect. Tidak dapat disangkal bahwa aktivitas manusia itu telah menghangatkan atmosfer laut dan juga daratan perubahan iklim. Dan keadaan bumi saat ini itu dari asidnya atau lapisan esnya itu berkurang sebanyak 428 billion metric tons per tahunnya. Terus untuk sea levelnya atau air lautnya itu naik sebanyak 3,4 mm per tahunnya. Untuk global temperaturnya itu mengalami kenaikan sebesar 2,1 derajat Fahrenheit sejak tahun 1880. Terus yang ocean heat index-nya itu naik sebesar 326 zetaju sejak 1955. Untuk karbon dioksidanya itu mengalami kenaikan sebesar 416 part per million. Dan untuk yang terakhir, mencairnya es di Samudra Arktik sebesar 13,1% per dekadenya. Perubahan iklim. Perubahan iklim sering disebut juga pemanasan global atau juga global warming, di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer. Pemanasan global sendiri ialah kenaikan pada suhu bumi yang kemudian berlangsung selama 1 dekade atau lebih, di mana salah satu penyebabnya perubahan iklim yang menyebabkan perubahan pola cuaca secara ekstrim. Iklim juga merupakan rata-rata cuaca yang juga menjadi penanda keadaan atmosfer dalam suatu kurun waktu tertentu. Iklim juga didefinisikan sebagai ukuran variabilitas, kuantitas, serta rata-rata yang relevan dari sebuah variabel tertentu, yaitu curah hujan, temperatur, atau angin pada suatu periode tertentu, seperti musim hujan maupun musim kemarau. Penyebab perubahan iklim. Efek rumah kaca, yaitu di mana istilah tersebut diambil dari bumi yang dapat menahan atau panas matahari yang terperangkap oleh atmosfer bumi. Nah, gas-gas di atmosfer tersebut di antaranya adalah karbon dioksida atau CO2 dan dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Efek rumah kaca mampu menghangatkan bumi hingga 59 derajat Fahrenheit atau 15 derajat Celcius sehingga membuat kehidupan di bumi menjadi lebih baik dan layak huni. Untuk penyebab efek rumah kaca, diantaranya adalah penebangan liar dan pembakaran hutan, penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan, pencemaran laut, penggunaan industri pertanian seperti pupuk atau pengelolaannya yang salah itu secara berlebihan, limbah rumah tangga yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri pengurai sampah, terus industri peternakan, misalnya seperti kotoran sapi. Gas-gas efek rumah kaca, yaitu nitrous oxide, water vapor, karbon, dan metan. Peningkatan emisi yang diakibatkan oleh ulah manusia, misalnya pembakaran minyak, batu bara, dan gas yang akan menghasilkan dinitrogen oksida
dan karbon dioksida. Hal ini juga disebabkan oleh deforestasi atau penebangan hutan. Pohon sendiri membantu mengatur iklim dengan menyerap CO2 dari atmosfer. Karena saat terjadi penebangan, efek menguntungkan kemudian hilang dan karbon yang tersimpan di pohon akan dilepaskan ke atmosfer dan menambah efek rumah kaca di bumi, yaitu ini disebabkan oleh panas yang tertahan oleh atmosfer bumi. Yang ketiga, pemanasan global atau biasa disebut dengan global warming. Aktivitas pemanasan global saat ini akan membahas mengenai global warming atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pemanasan global, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan banyak sekali dampak yang tidak baik bagi bumi. Global warming ini sudah seringkali menjadi bahan resiko yang jauh lebih tinggi bahwa perubahan yang berbahaya serta berbagai bencana di lingkungan global kemungkinan akan terjadi. Pun penyebab global warming yaitu efek umpan balik, variasi matahari, polusi karbon dioksida. Yang keempat, perubahan orbit bumi. Orbit bumi yang mengalami perubahan tingkat gas rumah kaca ini sendiri kini telah berada jauh di atas siklus alami dalam kurun waktu 30-40 tahun. Kadang hampir melingkar di mana jarak bumi berada kira-kira sama dari matahari saat ia bergerak mengelilingi orbitnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu tentang perubahan iklim. Jadi dampaknya terhadap lingkungan yang pertama kepunahan ekosistem. Terus yang kedua pangan dan hasil hutan atau pertanian yang tidak menentu. Yang ketiga pesisir dan dataran rendah rawan banjir. Yang keempat SDM yang mudah terkena penyakit. Yang kelima industri, pemukiman dan masyarakat yang tidak sehat. Yang terakhir yaitu cuaca tidak menentu. Selanjutnya yaitu dampak terhadap lingkungan dari global warming. Itu yang pertama tingginya permukaan laut, selanjutnya tingginya intensitas terjadinya badai, terus kemudian turunnya produksi pertanian, serta yang terakhir ekosistem hancur. Selain itu, kemudian dampak terhadap lingkungan dari efek rumah kaca, yang pertama mencarinya es di kutub. Ini juga tentunya mengancam ekosistem yang ada, menyebabkan kenaikan air laut sehingga menenggelamkan daerah-daerah yang rendah. Kemudian laut akan semakin asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca meningkat. Selanjutnya menipisnya lapisan ozon membuat sinar ultraviolet yang berbahaya sampai ke permukaan bumi. Berikut cara mengurangi efek rumah kaca, global warming, dan perubahan iklim. Yang pertama yaitu selalu menjaga ekosistem baik dari darat, air maupun udara agar keseimbangannya tidak terganggu dan berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, menghemat penggunaan energi listrik serta mencari solusi energi terbarukan agar tidak terpaku pada energi listrik yang berasal dari PLTU. Kemudian mengurangi pemakaian kendaraan bermotor karena ini menimbulkan emisi gas yang berbahaya juga. Jadi hanya digunakan untuk hal-hal yang penting saja. Terus kemudian selalu menerapkan reduce, reuse, recycle dalam kehidupan sehari-hari. Mengurangi penggunaan plastik atau bahan apapun yang susah diurai oleh tanah. Kemudian memakai produk ramah lingkungan serta menjalankan pola hidup sehat dan hemat. Kemudian yang terakhir melakukan penghijauan hutan atau reboisasi pada hutan-hutan yang sudah gundul. Demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.